Setiap hari, jutaan orang berusia di atas 70 tahun tanpa sadar mengabaikan tanda peringatan yang bisa menentukan berapa tahun lagi mereka akan hidup. Beberapa terus berkembang, tajam, energik, dan penuh semangat, sementara yang lain mengalami penurunan cepat tanpa menyadari alasannya. Faktanya, tubuh Anda sudah mengirimkan sinyal tentang masa depan umur panjang Anda. Pertanyaannya, apakah Anda memperhatikan? Dalam perjalanan yang membuka mata ini, kita akan mengungkap 7 indikator kuat yang menurut para ilmuwan dapat memprediksi berapa lama Anda mungkin hidup setelah usia 70. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda, dan beberapa bisa jadi tanda yang telah Anda abaikan selama bertahun-tahun. Tapi kabar baiknya, begitu Anda mengenalinya, Anda bisa mengambil langkah untuk meningkatkan peluang Anda. Mari kita mulai dengan satu tes sederhana, berdiri dengan satu kaki. Apa yang diungkapkannya tentang kesehatan dan umur panjang Anda? Mari kita cari tahu. Jika Anda belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video apapun. 1. Kemampuan Anda berdiri dengan satu kaki. Bayangkan Anda sedang di acara keluarga, dan seseorang dengan main-main menantang semua orang untuk menyeimbangkan tubuh dengan satu kaki. Ini tampak seperti permainan ringan, ujian ketangkasan dan kesenangan. Tapi bagaimana jika tindakan sederhana ini membawa makna lebih dalam tentang kesehatan dan umur panjang Anda? Anehnya, kemampuan Anda berdiri dengan satu kaki selama 10 detik mungkin mengungkap lebih banyak tentang harapan hidup Anda daripada yang pernah Anda bayangkan. Keseimbangan bukan hanya keterampilan untuk atlet atau penari. Ini adalah penanda penting dari kesejahteraan fisik secara keseluruhan. Studi ilmiah, termasuk penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Kedokteran Olahraga Inggris, menunjukkan bahwa lansia yang kesulitan menyeimbangkan dengan satu kaki menghadapi risiko lebih tinggi jatuh, cedera, dan bahkan penurunan kognitif. Kemampuan menjaga stabilitas terkait dengan kekuatan otot, refleks, dan fungsi otak. Mereka yang bisa berdiri tegak tanpa goyah lebih mungkin menikmati hidup yang lebih panjang, sehat, dan mandiri. Pikirkan kisah Siti dan Rina, dua wanita berusia awal 70-an. Siti selalu aktif secara fisik. Dia berjalan kaki setiap hari, berlatih yoga, dan dengan mudah berdiri dengan satu kaki, stabil dan kuat. Dia nenek yang berlari mengejar cucunya, bergerak dengan percaya diri dan santai. Rina, di sisi lain, telah membiarkan aktivitas fisik berkurang selama bertahun-tahun. Saat mencoba tes keseimbangan yang sama, dia goyah dan meraih kursi terdekat. Bagi dia, ini bukan sekadar tersandung kecil, ini tanda peringatan. Keseimbangan buruk bisa menunjukkan otot yang melemah, waktu reaksi yang lambat, dan bahkan penurunan kognitif. Mengapa ini penting? Keseimbangan adalah dasar dari kemandirian fisik. Ini mengintegrasikan kekuatan kaki, fungsi otak, dan koordinasi, membantu Anda bergerak dengan aman dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda menyadari diri Anda tersandung, ragu di tangga, atau berpegangan pada pegangan untuk dukungan, tubuh Anda sedang mengirim pesan. Kabar baiknya, Anda bisa memperbaikinya. Cobalah menyeimbangkan dengan satu kaki saat menyikat gigi, berjalan tumit ke jari dalam garis lurus, atau berlatih tai chi ringan. Usaha kecil yang konsisten bisa membuat perbedaan. Jadi, seberapa stabil Anda berdiri hari ini? Sedikit latihan sekarang bisa membantu Anda tetap tegak dan berkembang selama bertahun-tahun. 2. Kekuatan genggaman Anda. Sekarang, mari kita fokus pada sesuatu yang Anda andalkan setiap hari, tangan Anda. Anda mungkin tidak terlalu memikirkan seberapa kuat genggaman Anda. Tapi tahukah Anda bahwa kekuatan jabat tangan Anda bisa memberi petunjuk tentang berapa lama Anda akan hidup? Ini bukan hanya soal memiliki genggaman kuat. Ini cerminan dari vitalitas Anda secara keseluruhan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal gerontologi menyoroti kekuatan genggaman sebagai indikator kunci kesehatan dan umur panjang pada lansia. Genggaman yang kuat menunjukkan otot yang sehat, sirkulasi darah yang efisien, dan sistem saraf yang bekerja pada performa terbaik. Tapi genggaman yang melemah, itu bisa menjadi tanda awal kelemahan, penurunan massa otot, atau bahkan masalah kesehatan yang mendasarinya. Mari kita lihat Budi dan Joko. Keduanya berusia 78 tahun. Budi selalu dikenal dengan jabat tangannya yang kuat, yang membuat orang memperhatikan. Dia tetap aktif dengan mengangkat beban ringan, membawa belanjaan, dan membuka tutup toples yang sulit. Genggamannya tetap kuat.
Begitu juga kekuatan dan kepercayaan dirinya dalam aktivitas sehari-hari. Joko, di sisi lain, telah menyadari perubahan halus seiring waktu. Membuka botol terasa sulit, tas belanjaan tampak lebih berat, dan dia mulai meminta bantuan untuk tugas sederhana. Dia menganggapnya sebagai hanya bertambah tua, tapi para ahli memperingatkan bahwa itu bisa lebih dari itu. Genggaman yang menurun sering menjadi tanda bahaya, menandakan kehilangan otot, mobilitas berkurang, dan bahkan risiko jatuh yang lebih besar. Semua ini bisa memengaruhi umur. Anggap tangan Anda sebagai cermin yang mencerminkan kekuatan tubuh Anda secara keseluruhan. Ketika mereka melemah, itu seperti retakan pertama di bendungan, kerentanan lain mungkin menyusul. Kabar baiknya, Anda bisa melawan dengan latihan sederhana. Bermas bola tenis, menggunakan alat penguat genggaman, atau mengangkat beban kecil bisa membangun kembali kekuatan yang hilang. Coba ini, berikan sesuatu di dekat Anda genggaman kuat. Apakah terasa sekuat dulu? Jawaban Anda mungkin mengungkap lebih banyak tentang masa depan Anda daripada yang Anda sadari. Memperkuat genggaman Anda hari ini mungkin membantu Anda mempertahankan kemandirian dan vitalitas selama bertahun-tahun. 3. Kecepatan berjalan Anda. Mari kita berjalan secara harfiah. Anda mungkin tidak terlalu memikirkan seberapa cepat Anda berjalan, tapi kecepatan berjalan Anda adalah indikator kuat dari kesehatan dan umur panjang Anda secara keseluruhan. Penelitian, termasuk studi dari Jurnal Asosiasi Medis Amerika, menemukan bahwa lansia yang mempertahankan langkah cepat dan stabil cenderung hidup lebih lama daripada mereka yang melambat atau berjalan tertatih. Ini bukan tentang berjalan cepat atau balapan. Ini tentang apa yang diungkapkan langkah Anda tentang fungsi tubuh Anda. Jantung, paru-paru, otot, dan bahkan otak Anda semua berperan dalam seberapa mudah Anda bergerak. Pikirkan Adi dan Fajar. Keduanya berusia 75 tahun. Adi adalah pria yang Anda lihat melangkah percaya diri di taman setiap pagi. Langkahnya mulus dan penuh tujuan. Dia menyeberang jalan tanpa ragu, menaiki tangga tanpa berpikir dua kali, dan mengikuti percakapan sambil berjalan. Langkahnya yang kuat adalah tanda tubuh yang berfungsi baik. Jantungnya memompa dengan efisien, ototnya aktif, dan sistem sarafnya mengoordinasikan gerakan dengan mudah. Fajar, bagaimanapun, menceritakan kisah berbeda. Selama bertahun-tahun, kecepatan berjalannya melambat secara signifikan. Dia sering berhenti, merasa tidak stabil di kakinya, dan kesulitan mengikuti orang lain. Jalan yang dulu terasa alami kini terasa seperti tantangan. Bagi Adi, langkahnya mencerminkan kesehatan yang baik, tapi bagi Fajar, ini tanda peringatan. Langkah yang melambat bisa menunjukkan sirkulasi yang menurun, otot yang melemah, atau bahkan tanda awal penurunan kognitif. Berjalan seperti irama kehidupan sehari-hari Anda. Ketika stabil dan kuat, segalanya mengikuti dengan baik. Jika Anda menyadari langkah Anda terseret atau Anda lebih cepat lelah, jangan abaikan itu. Kabar baiknya, Anda bisa memperbaikinya. Mulailah dengan jalan pendek yang disengaja. Coba tambahkan sedikit semangat pada langkah Anda, gerakan tangan, atau bawa beban ringan untuk membangun daya tahan. Berjalan lebih cepat bukan hanya soal gerakan. Ini tentang mempertahankan kemandirian, kepercayaan diri, dan umur panjang. Jadi, seberapa cepat Anda bergerak dalam hidup? Bisakah mempercepat langkah hari ini membantu Anda tetap aktif dan berkembang selama bertahun-tahun? Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Pola tidur Anda. Sekarang, mari kita beralih ke sesuatu yang lebih tenang. Tidur Anda. Mudah untuk menganggap tidur hanya sebagai cara untuk mengisi ulang tenaga, tapi itu jauh lebih dari itu. Istirahat malam Anda adalah pilar penting dari kesehatan Anda, memengaruhi segalanya mulai dari memori dan fungsi jantung hingga kekuatan imun. Penelitian dari Institut Nasional tentang Penuaan menunjukkan bahwa lansia yang mempertahankan tidur yang konsisten dan berkualitas tinggi cenderung hidup lebih lama dan menikmati kesejahteraan yang lebih baik secara keseluruhan. Sebaliknya, tidur yang buruk dapat menyebabkan peningkatan risiko penurunan kognitif, masalah kardiovaskular, dan sistem imun yang melemah. Ambil contoh Tono dan Gani, keduanya di pertengahan 70-an. Tono telah menguasai seni tidur yang baik. Dia tetap pada jadwal tidur yang stabil, mendapatkan 7 jam istirahat penuh setiap malam, dan bangun dengan perasaan segar dan siap menghadapi hari. Pikirannya tajam,
tingkat energinya stabil, dan dia menjalani hidup dengan jelas. Ghani, di sisi lain, berjuang setiap malam. Dia berguling-guling, terbangun berkali-kali, dan menyeret dirinya keluar dari tempat tidur di pagi hari dengan perasaan grogi. Hari-harinya dipenuhi dengan kabut otak, kelesuan, dan frustrasi. Sementara tubuh Tono mendapatkan manfaat dari tidur restoratif yang dalam, tubuh Ghani terjebak dalam siklus kelelahan, kehilangan proses perbaikan esensial yang diberikan tidur. Anggap tidur sebagai penyetelan malam tubuh Anda. Saat Anda beristirahat, otak Anda membersihkan racun, sel-sel Anda memperbaiki kerusakan, dan sistem imun Anda memperkuat pertahanannya. Mengurangi istirahat berkualitas seperti melewatkan perawatan pada mobil, cepat atau lambat, segalanya mulai rusak. Jika Anda mendapati diri Anda bangun lelah, sulit tertidur, atau merasa tidak nyaman bahkan setelah berjam-jam di tempat tidur, tubuh Anda sedang mengirim pesan. Kabar baiknya, perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar. Mengurangi waktu layar sebelum tidur, mendapatkan sinar matahari pagi, dan menghindari makan berat di malam hari semua bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Jadi, seberapa baik Anda tidur akhir-akhir ini? Bisakah istirahat malam yang lebih baik menjadi rahasia untuk hari yang lebih tajam dan hidup yang lebih panjang dan sehat? 5. Nafsu makan dan kebiasaan makan Anda. Mari kita duduk untuk makan dan bicara tentang sesuatu yang esensial, nafsu makan Anda. Cara Anda makan setelah usia 70 bukan hanya tentang menikmati rasa, itu faktor kritis dalam umur panjang dan kesejahteraan Anda. Nafsu makan yang kuat, dikombinasikan dengan diet kaya nutrisi, menjaga otot Anda kuat, sistem imun Anda tangguh, dan tingkat energi Anda tinggi. Tapi saat nafsu makan memudar, itu bisa menjadi tanda peringatan bahwa ada yang tidak beres. Penelitian dari Jurnal Nutrisi Klinis Amerika menemukan bahwa kebiasaan makan buruk pada lansia terkait dengan penuaan yang lebih cepat, kelemahan, dan peningkatan risiko kesehatan. Temui Lani dan Sari, keduanya 74 tahun. Lani mendekati setiap makanan dengan antusiasme. Dia mengisi piringnya dengan sayuran segar, protein tanpa lemak, dan makanan utuh berwarna-warni. Tubuhnya tetap kuat, energinya stabil, dan dia menikmati gaya hidup aktif. Lalu ada Sari, yang nafsu makannya berkurang. Dia melewatkan sarapan, ngemil makanan olahan, dan tanpa sengaja kehilangan berat badan. Bagi dia, ini bukan hanya perubahan preferensi, ini tanda bahwa tubuhnya tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, melemahkan pertahanan imunnya, menghabiskan energinya, dan meningkatkan risiko penyakit. Anggap makan seperti merawat api. Ketika Anda secara konsisten mengisinya dengan makanan sehat, itu menyala terang, menjaga Anda hangat dan kuat. Tapi jika Anda mengabaikannya, melewatkan makan terlalu sedikit, atau mengandalkan makanan rendah nutrisi, api mulai redup, meninggalkan Anda kedinginan dan rentan. Jika makanan telah kehilangan daya tariknya, atau Anda kehilangan berat badan tanpa mencoba, jangan abaikan tanda-tandanya. Perubahan kecil bisa memberikan dampak besar. Fokus pada makanan padat nutrisi, tetap terhidrasi, dan cari saran medis jika kehilangan nafsu makan berlanjut. Jadi, luangkan waktu untuk merenung. Apakah Anda masih bersemangat tentang makanan Anda? Apakah Anda mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda untuk tetap kuat dan bersemangat? Pilihan yang Anda buat hari ini di meja makan bisa menentukan seberapa baik Anda berdiri, bergerak, dan berkembang di tahun-tahun mendatang. 6. Kemampuan Anda menangani stres. Sekarang, mari kita tarik napas dalam. Bagaimana Anda menghadapi liku-liku hidup? Stres bukan hanya gangguan setelah usia 70. Itu ancaman diam-diam bagi kesehatan Anda. Stres kronis, menurut Asosiasi Jantung Amerika, memicu peradangan, meningkatkan risiko jantung, dan bahkan mempercepat penuaan. Di sisi lain, mereka yang mengelola stres dengan efektif cenderung tetap lebih tajam, lebih kuat, dan lebih sehat lebih lama. Pikirkan Hasan dan Rudy, keduanya 76 tahun, menghadapi perjuangan yang sama, tagihan tak terduga, masalah kesehatan, dan ketegangan keluarga. Hasan menghadapi tantangan hidup dengan tenang. Ketika stres muncul, dia melawannya dengan napas dalam, mengobrol dengan teman dekat, atau hanya melepaskan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Detak jantungnya tetap stabil, dan pikirannya tetap jernih. Rudy, bagaimanapun, memendam setiap masalah. Dia kehilangan tidur karena mengulang kekhawatiran di kepalanya. Tubuhnya terus dalam keadaan tegang.
Seiring waktu, stres kronisnya melemahkan sistem imunnya, membebani jantungnya, dan membuatnya merasa lelah. Anggap stres seperti awan badai. Jika Anda belajar mengelolanya, melalui teknik relaksasi, hubungan positif, atau kesadaran, langit menjadi cerah, dan hidup terasa lebih ringan. Tapi jika Anda membiarkannya menetap dan tumbuh, itu bisa membanjiri setiap bagian dari kesejahteraan Anda, memengaruhi tubuh, pikiran, dan bahkan umur panjang Anda. Jika stres telah menjadi teman tetap Anda, saatnya bertindak. Mulailah dari yang kecil, berjalan di alam, menikmati tawa yang baik, atau mencoba latihan pernapasan dalam. Meditasi, hobi, atau bahkan menuliskan pikiran Anda bisa membantu meringankan beban. Mengelola stres bukan tentang menghindari masalah. Ini tentang belajar bagaimana menavigasinya tanpa membiarkannya mengambil alih kesehatan Anda. Jadi, bagaimana Anda menghadapi badai hidup? Bisakah menemukan kedamaian sekarang menambah bukan hanya ketenangan, tapi juga tahun ke masa depan Anda? 7. Hubungan sosial Anda. Terakhir, mari kita bicara tentang orang-orang dalam hidup Anda. Ikatan sosial Anda mungkin menjadi salah satu prediktor terkuat tentang berapa lama dan seberapa baik Anda hidup. Penelitian dari studi perkembangan dewasa Harvard mengungkapkan bahwa hubungan yang kuat setelah usia 70 tidak hanya menambah tahun kehidup Anda, tetapi juga mengisi tahun-tahun itu dengan sukacita dan makna. Sebaliknya, kesepian melakukan sebaliknya. Itu diam-diam menggerogoti jantung, pikiran, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan, meningkatkan risiko depresi, penurunan kognitif, dan bahkan kematian dini. Pikirkan Wulan dan Dewi, keduanya 78 tahun. Dunia Wulan penuh. Dia bertemu teman untuk kopi, bergabung dengan klub buku, dan menikmati makan malam keluarga secara teratur. Dia memancarkan kehangatan dan koneksi, dan tawanya datang dengan mudah. Dewi, di sisi lain, perlahan menjauh dari lingkaran sosialnya. Telepon berdering lebih jarang, percakapan semakin sedikit, dan keheningan di rumahnya semakin berat. Kesepiannya tidak hanya memengaruhi suasana hatinya, itu memengaruhi otaknya, tingkat stresnya, dan bahkan kesehatan fisiknya. Hubungan seperti akar. Ketika mereka dalam dan luas, mereka menambatkan Anda, memberi Anda stabilitas dan ketahanan. Tapi ketika mereka dangkal atau terputus, Anda mulai layu, baik secara emosional maupun fisik. Jika Anda mendapati diri Anda menarik diri dari orang lain, belum terlambat untuk membangun kembali koneksi itu. Mulailah dari yang kecil, obrolan ramah dengan tetangga, bergabung dengan kelompok lokal, menelepon teman lama, atau bahkan menjadi sukarelawan. Kesepian bukan hanya tentang sendirian, itu tentang merasa terputus. Dan koneksi tidak harus berarti pertemuan besar. Kadang-kadang, hanya satu hubungan yang bermakna bisa membuat semua perbedaan. Siapa yang ada di lingkaran Anda? Apakah Anda memelihara ikatan itu? Atau membiarkannya memudar? Memperkuat hubungan sosial Anda hari ini mungkin menjadi kunci untuk masa depan yang lebih panjang dan bahagia. Jadi, apa yang telah Anda pelajari dari semua ini? Kemampuan Anda untuk menyeimbangkan, menggenggam, berjalan, tidur nyenyak, makan dengan benar, mengelola stres, dan tetap terhubung secara sosial semuanya memainkan peran penting dalam berapa lama dan seberapa baik Anda hidup. Tanda-tanda kecil namun kuat ini memberi kita petunjuk tentang kesehatan dan umur panjang kita, dan kabar baiknya adalah sebagian besar dari mereka dapat diperbaiki dengan kebiasaan sehari-hari yang sederhana. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda mulai praktikkan dalam hidup Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Saya ingin tahu rahasia umur panjang mana yang paling berbicara kepada Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan ke saluran YouTube kami. Tetap kuat, tetap sehat, dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya.